Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran dengan sistem daring karena keadaan yang belum memungkinkan. Ya, sebelumnya perkenalkan untuk yang siswa baru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di MTSN 14 Boyolali. Dan perkenalkan, saya guru matematika. Nama saya Hidayatul Mualim. Bisa dipanggil dengan Pak Mualim. Gitu ya. Oke, langsung saja. Karena keadaan yang seperti ini, materinya nanti akan saya buat video seperti ini setiap pertemuannya. Nah, nanti materinya kalian bisa tulis ulang di buku kalian, kemudian kalian pahami. Nah, kalau tidak bisa nanti japri lewat WhatsApp saya yang ada di grup ya. Oke, langsung saja materinya nanti akan saya persingkat saja karena ini video. Nanti langsung intinya saja. Nah, pertemuan yang pertama nanti kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Kalian sudah nggak asing dengan bilangan bulat, saya rasa di SD sudah pernah diajarkan juga. Nah, ini yang pertama adalah jenis bilangan bulat. Jenis bilangan bulat nanti itu yang pertama ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Nah, yang pertama yaitu bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri atau dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itulah dinamakan bilangan asli. Nah, kemudian yang kedua, bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bedanya bilangan asli sama cacah itu terletak antara yang asli itu tidak ada nolnya, yang bilangan cacah itu ada nolnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari min berapapun, min 1000, min 2000. Di sini saya tulis min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, sampai dan seterusnya. Nah, itu dinamakan bilangan bulat. Jadi itu bilangan bulat itu tidak ada komanya atau bilangan pecahan atau bilangan desimal. Bilangan asli itu sendiri. Kemudian yang keempat bilangan prima. Nah, di sini bilangan prima itu adalah dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kenapa Pak kok di sini tidak ada bilangan prima angka 4? Kenapa? Karena angka 4 itu bisa dibagi 2. 6 juga Pak, nggak bisa. Kenapa? Karena 6 juga bisa dibagi 2. Berapa? 3. Nah, itu tidak boleh. Jadi bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi habis. Yang tidak bisa dibagi habis. Paham kan maksudnya? Yang tidak bisa dibagi habis. Contohnya 8. 8 bisa dibagi habis nggak? Dibagi 2 bisa. Nah, kenapa 8 tidak? Karena bisa dibagi 2. 9 bisa dibagi berapa? 3. 3. Jawabannya 3. Itu tidak boleh. 8, 6, 11 bisa dibagi berapa?
dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 tidak bisa, dibagi 6 tidak bisa. Nah, itulah yang dinamakan bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi habis. Ya. Oke, lanjut. Sekarang bilangan ganjil. Nah, saya rasa kalian pasti sudah mengerti apa itu bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil itu contohnya, tahu kan berapa? 1, terus berapa lagi? 3, 5, 7, 9. Nah, bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi habis. Itu tadi contohnya 3 dibagi 2, 1 masih sisa, itu yang bilangan ganjil. Kemudian bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, artinya itu adalah bilangan genap, itu bilangan yang bisa dibagi habis. 2 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, 3 bisa, 8 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, 10 bisa dibagi 2, bisa dibagi 5. Nah, itulah yang dinamakan dengan bilangan genap. Nah, itu tadi hanya pemanasan untuk mengerjakan nanti bilangan bulat. Kalian pahami atau bisa dicatat dulu di buku kalian nanti. Nah, ini saya akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya itu nanti ada operasi hitung. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari. Operasi hitung. Nah, ada apa aja? Pertama, operasi hitung nanti ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga pembagian, dan yang keempat perkalian. Nah, nanti kita akan pelajari keempat operasi hitung ini. Nah, untuk pertemuan pertama nanti kita akan pelajari penjumlahan dan pengurangan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan, di sini ada kita latihan bilangan bulat. Nah, di sini ada soal urutkan bilangan bulat di bawah ini. Nah, ini ya yang dinamakan bilangan bulat seperti ini. Min berapapun atau positif berapapun, yang penting tidak koma, itu dinamakan bilangan bulat. Nah, di sini ada min 100, min 75, 80 dan 20. Nah, kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kalau bilangan positif, kalau dia semakin besar nilainya, nah, dia juga akan semakin besar. Tetapi kalau negatifnya semakin besar, maka dia nilainya paling kecil. Nah, contohnya di sini min 100 sama min 75, itu lebih kecil mana? Lebih kecil 100. Kenapa? Karena dia negatif. Negatif kalau lebih besar nilainya, dia lebih kecil. Negatif kalau dia nilainya lebih kecil, maka dia akan semakin lebih besar. Kebalikannya dari bilangan positif. Nah, kita urutkan yang ini. Nah, yang paling kecil berapa ini dari keempat bilangan ini? Otomatis kan yang negatif. Negatif berapa? Negatif 100. Terus negatif 75. Kemudian 20 sama 80 lebih besar mana? Karena dia positif, berarti lebih besar 80. Berarti ini lebih kecil ya. 20 dan 80. Ya. Oke, soal berikutnya.
kita urutkan dari yang terkecil. Nah, yang terkecil berapa di sini? Paling kecil dari 4 bilangan ini. 80, min 35, min 39 atau 60. Ya, pasti minnya yang nilainya lebih tinggi itu yang paling kecil. Min 39. Min 39. Terus berapa lagi? Min 35. Terus 60 sama 80 lebih kecil? 60. 60 terus 80. Oke. Yang C sama D, nanti kalian kerjakan di buku ya. Oke, yang C sama D silahkan kalian kerjakan buat latihan sebelum lanjut ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan setelah soal yang sudah saya berikan tadi. Nanti dikirim ke WhatsApp saya aja ya. Oke, kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelumnya yuk kita mengingat kembali penjumlahan pada waktu kalian SD. Nah, 2 tambah 3 itu berapa? Nah, bagaimana kalau kita menggunakannya dengan menggunakan garis bantu bilangan? Nah, kalau penjumlahan itu kita arahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau penjumlahan itu arahnya ke kanan. Kalau pengurangan nanti arahnya ke kiri. Oke ya, sekarang kita coba 2 ditambah 3. Kita mulai garis bilangan. Di sini 0, di sini 1, di sini 2. Nah, 2 ditambah 3. Ditambah 3. Berarti lajunya, langkahnya itu ke kanan atau ke kiri? Dijumlah. Oh ya, dijumlah. Berarti lajunya ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 2 tambah 3 jawabannya 5. Nah, itu ya, paham ya kalau kita menggunakan garis bilangan. Nah, kalau ada di soal-soal yang misal ujian ya nanti kita harus cepat, nggak perlu garis bilangan. 2 tambah 3 berapa? 5, langsung itu aja. Tapi kalau kesulitan bisa menggunakan garis bantu bilangan. Ini sekarang yang kedua, 6 ditambah 7. Kita menggunakan garis bilangan. Di sini 6 ditambah tadi arahnya berapa? Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Ya, berarti sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali langkahnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jawabannya berapa? Ya, betul, 13. Nah, sekarang ada soal yang lebih sulit lagi. 6 ditambah negatif 2. Jawabannya berapa? Nah, bedanya apa sama yang di atas? Bedanya adalah ditambahkannya di sini negatif 2. Kalau di atas ditambahnya positif 7. Positif sama negatif bedanya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, nah, positif kalau kita bertemu dengan negatif maka tandanya jadi negatif. Jadinya seperti ini. 6 bukan ditambah lagi karena positif ketemu negatif jadinya apa? Negatif. Berarti 6 kurangi 2. Nah, kita gunakan garis bilangan.
Nah, dikurangi tadi arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Negatif ya, ke kiri. Kalau positif arahnya ke kanan. Nah, kita tulis di sini 6 dikurangi berapa? 2. Nah, berarti langkahnya ke kiri sebanyak 2. Berarti 1, 2. Nah, kalau ke kiri kan semakin besar. Kalau ke kanan ke kiri semakin kecil, ke kanan semakin besar. Maaf. Berarti 6 ke kiri semakin kecil, 5 ke kiri lagi semakin kecil, 4. Berarti jawabannya adalah 4. Jawabannya 4. Gitu ya. Kalau ada soal yang seperti ini, positif ketemu negatif, nanti jawabannya adalah negatif, tandanya berubah jadi negatif lagi, bukan positif. Oke, kita lanjutkan ke pengurangan. Nah, sekarang pengurangan. Tadi penjumlahan arahnya ke kanan, kalau pengurangan arahnya ke kiri. Kita menggunakan garis bantu bilangan. 5 jatuh di sini 5. Nah, 5 dikurangi 3. Arahnya ke kanan sebanyak 3 atau ke kiri sebanyak 3? Kalau dikurangi berarti ke kiri ya, ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2. Berarti jawabannya 5 dikurangi 3 adalah 2. Gitu ya. Oke, lanjut. 10 dikurangi 5. Kita gunakan garis bantu. Tanpa menggunakan garis bantu, 10 dikali 5 berapa? Ya, 5. Nah, kalau menggunakan garis bantu ya seperti tadi. 10 ke kiri sebanyak, karena dikurangi sebanyak 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 9, 8, 7, 6, 5. Nah, jawabannya adalah 5. Nah, sekarang yang berbeda lagi. 2 dikurangi negatif 2. Nah, kalau begini gimana, Pak? Nah, tadi kan yang di atas nih ya, positif, kalau ketemu negatif jadinya negatif. Begitupun yang ini, kalau negatif, perhatikan, kalau negatif ketemu dengan yang namanya negatif, maka jadinya apa? Positif ya, positif ya. Berarti jadinya apa? Bukan dikurangi lagi tetapi ditambah. Berarti 2 ditambah 2. Gitu ya. Kalau di garis bilangan seperti ini. 2. Berarti ditambah 2. Langkahnya ditambah lagi ke kanan sebanyak 2. 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya adalah 4. Nah, yang perlu dicatat adalah ini. Positif kalau ketemu negatif nanti negatif ya. Yang kedua, negatif kalau ketemu negatif nanti jadinya positif. Nah, oke. Nah, yang harus perlu kalian ingat, positif nanti itu lajunya ke kanan, laju kanan. Negatif nanti lajunya ke kiri. Nah, itu ya. Itu soal yang sedikit mudah. Nanti ada soal yang agak sulit. Nah, yang penting ini kalian pahami dulu. Kemudian untuk pertemuan pertama ini nanti akan saya kasih tugas. Nah, tugas itu kalian kerjakan, kalian kirim ke WhatsApp saya ya. Nah, ini tugas pertemuan pertama kita. Ada 10 soal. Nah, nanti kalian kerjakan beserta dengan garis bilangannya. Dikasih garis bilangannya ya, supaya biar tahu dasarnya dulu sebelum kita lanjutkan ke materi yang agak sedikit sulit. Nah, kalian kerjakan di buku kalian. Materi tadi yang saya sampaikan kalian tulis di buku kalian. Tugasnya dikerjakan di buku kalian. Nah, tugas itu kalian
foto nanti hasilnya, kemudian dikirimkan ke WhatsApp saya yang ada di grup, gitu ya. Oke, pertemuan pertama cukup sekian dari saya. Semoga penjelasannya yang saya berikan sudah jelas. Nah, kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp pribadi saya. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.